Ya, apa kabar teman-teman? Kita kembali lagi di video pembelajaran Arduino kali ini. Senang sekali saya bisa kembali lagi di video pembelajaran Arduino kita untuk pertemuan yang kedua kali ini. Dan untuk pertemuan yang kedua ini kita masih menggunakan Tinkercad. Dan materinya ada sedikit tambahan atau kita sedikit naik level dari yang video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian dengan satu output. Outputnya sama, kita masih menggunakan lampu LED. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi perangkat yaitu berupa input atau masukan. Input output ya. Itu teman-teman. Jadi yang harus teman-teman perhatikan di sini kita akan menggunakan satu input dan satu output. Baik, langsung saja untuk membuat rangkaiannya. Hari ini kita akan menggunakan Tinkercad kembali. Masih seperti yang sebelumnya, kita akan masih menggunakan Tinkercad. Silahkan masuk menggunakan user masing-masing. Dan persiapkan untuk pembuatan sirkuitnya. Kita akan buat sebuah project baru. Saya sudah siap untuk masuk ke project baru. Di sini teman-teman bisa lihat kita akan buat suatu project. Saya akan create project di sini. Namanya adalah project 9. Saya akan ganti namanya menjadi, karena ini kita akan buat sebuah rangkaian dengan satu output dan satu input. Untuk informasi saja, inputnya hari ini kita akan menggunakan sebuah button. Pengatur output kita akan gunakan button. Jadi untuk nama projectnya kita akan berikan nama button LED. Saya akan berikan nama projectnya seperti ini. Silahkan teman-teman save. Lalu kita akan buat sirkuit baru. Nah, di sini kita akan ganti namanya jadi button LED 1. Button LED 1. Karena setelah ini kita bisa tambahkan untuk pembuatan button LED yang kedua. Daripada terlalu banyak berpikir bagaimana membayangkan seperti ini, seperti itu, sebaiknya kita langsung saja kita buat dalam program yang kedua ini. Jadi masih seperti yang sebelumnya, kita akan gunakan Arduino. Lebih cepat ya ini ya daripada pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman yang masih kesulitan bisa diikuti perlahan-lahan, bisa di pause video ini, kemudian teman-teman ikuti lagi dari sebelumnya agar bisa lebih maksimal. Kita gunakan Arduino, kemudian kita gunakan breadboard. Lalu seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, kita akan gunakan outputnya itu adalah LED satu saja dulu, dan juga ada push button. Dan jangan lupa kita akan gunakan resistor. Dan di sini penggunaan resistor kita akan lebih banyak dari video yang sebelumnya. Ya, kita rapikan dulu tampilannya supaya tidak terlalu terlihat berantakan, teman-teman.
tampilannya sama seperti minggu lalu ya. Maaf, seperti video sebelumnya, bukan minggu lalu. Kita akan atur sedemikian rupa. Di sini ada lampu LED, kemudian push button. Nah, untuk push button di sini ada push button dengan 4 kaki. Kalau teman-teman perhatikan, push button ini memiliki fungsi yang memiliki dua fungsi di sini. Untuk lebih memahami dan untuk mempersingkat waktu pembuatan video ini, silahkan teman-teman pelajari di materi teorinya supaya kita bisa mempersingkat waktu untuk pembuatan video ini ya. Jadi 4 kaki ini nanti kita akan hubungkan ke tempat yang berbeda-beda, tapi kita hanya akan gunakan 3 kaki saja ya, 3 kaki, tidak lebih. Baik, selanjutnya kita akan hubungkan dulu ground ke posisi negatif ya teman-teman. Kita akan hubungkan ground ke posisi negatif seperti ini. Setelah itu saya akan ganti warna jadi hitam sama seperti sebelumnya, supaya teman-teman juga bisa lebih paham bagian mana yang negatif dan bagian mana yang positif. Ini sebenarnya cukup membantu. Kemudian pada bagian positif di breadboard ini kita akan gunakan, di sini kita akan hubungkan dengan pin 5 volt. Silahkan klik pin 5 volt, akan muncul kabel jumper. Kita akan buat serapi mungkin agar teman-teman juga bisa memahaminya dengan lebih mudah lagi. Dan ini dia bagian positif. Kita akan rubah warnanya menjadi merah. Seperti itu untuk dasarnya. Lalu selanjutnya kita akan hubungkan sama seperti sebelumnya teman-teman ya. Untuk lampu LED ada bagian positif, ada bagian negatif. Untuk bagian negatif merupakan kaki yang sebelah kaki yang lebih pendek ya teman-teman ya. Jadi kita akan hubungkan resistor ke bagian kaki yang lebih pendek. Kita akan hubungkan pula dengan sebuah kabel jumper dari bagian negatif breadboard. Jangan lupa selalu kabel diubah jadi warna hitam untuk bagian negatif. Lalu untuk bagian positifnya, untuk lampu LED ini saya akan ambil tetap pin digital ya teman-teman. Saya akan ambil pin digital nomor di sini saya akan ambil nomor 7 saja. Saya akan ganti warnanya menjadi hijau ya. Sorry, tidak berubah, berarti kita akan ganti warna jadi biru. Kita akan ganti warna jadi biru. Jadi di sini untuk lampu sudah beres, tinggal menyelesaikan bagian untuk push button. Pada bagian push button ini teman-teman tolong diperhatikan, kita akan menghubungkan bagian negatif dengan negatif. Salah satu kalian bisa pilih bagian ini mau jadi negatif, ini mau jadi negatif, silahkan. Karena di sini semuanya bebas untuk push button. Di sini namanya juga terlihat, di sini terminal 1A, terminal 2A, kemudian terminal 2B, dan di sini terminal 1B. Kita akan hubungkan di sini. Ini untuk bagian negatif. Kita akan ganti ya. Karena di sini yang paling banyak kita gunakan hari ini adalah 3 pin, dan bisa juga kita atur sedemikian rupa agar yang kita gunakan ini hanya 2 pin, itu juga bisa. Di sini kita akan hubungkan dengan resistor teman-teman.
resistor terhubung ke bagian positif, ke bagian satu kaki dari ini push button. Kemudian kita akan hubungkan ke bagian dari pin digital. Sepertinya saya salah, kita buat dari atas saja. Nah, dari sini lebih baik. Nah, kita akan gunakan untuk push button di pin nomor 3. Saya tidak akan rubah warnanya, biar tetap warna hijau saja. Jadi ada beberapa pin di sini, teman-teman bisa lihat. Silahkan dibuat serapi mungkin, karena mungkin dari yang saya buat ini masih terlihat acak-acakan. Teman-teman bisa buat lebih rapi lagi ya. Tuh. Nah, baik teman-teman, untuk kode programnya kita akan coba. Sebelum masuk ke kode program dulu, saya pengen tahu, karena sebenarnya dari rangkaian ini ada yang sedikit saya buat salah. Kira-kira mana yang salah? Kita coba mundur dulu. Pada rangkaian lampu LED, untuk bagian negatifnya kita hubungkan resistor. Dan pada bagian positifnya kita hubungkan ke pin digital. Sedangkan pada push button di sini ada yang terbalik. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga, mungkin ada yang belum. Jadi di sini saya sangat suka sekali memberikan hal yang tidak selalu sama, jadi terlihat salah seperti ini, supaya teman-teman juga bisa memperhatikan kesalahan-kesalahan dalam pembuatan rangkaian seperti ini ya. Jadi sebenarnya untuk rangkaian ini ada yang saya sengaja buat salah. Jadi kita akan sedikit perbaiki di sini untuk kabelnya. Kita akan teruskan pada bagian ini ya. Pada bagian ini kita akan teruskan menuju 5 volt, dan kita akan ganti warnanya menjadi warna merah. Lalu untuk resistor kita akan hubungkan ke bagian negatif, dan untuk pin digital kita akan biarkan seperti ini saja. Itu teman-teman. Lalu kita akan langsung masuk ke kode program. Di sini kode programnya saya buat kosong supaya lebih cepat saja. Di sini kita akan buat variabel yang nilainya sudah tetap gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah pin LED. Nah, di sini saya beri nama variabel LED, di mana LED ini terhubung pada pin nomor 7. Kemudian konstanta integer untuk pin button. Pin button di sini terhubung pada pin nomor 3. Lalu selanjutnya di sini kita akan atur integer untuk status button. Nah, bagian ini kenapa saya tidak menggunakan konstanta? Karena konstanta itu nilainya tetap, di sini tidak berlaku. Karena status button itu ada 2, ketika ditekan dan tidak ditekan. Nah, di sini status button ketika
tidak ditekan, maka nilainya 0. Dan ketika ditekan, nilainya akan bernilai 1. Nah, kita akan buat di sini, ketika button ditekan, maka lampu akan menyala. Maka kita akan buat status button ini menjadi variabel bebas dan tidak terikat, sehingga saya tidak memberikan di sini konstanta. Jadi kita di sini berikan nilainya 0. Ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada void setup. Teman-teman, di sini kita akan buat void setupnya. Untuk void setupnya, kita akan berikan pin mode untuk LED sebagai output, ya. Kemudian pin mode button sebagai input. Ya. Sorry, jangan sampai salah titik koma dan titik 2 karena artinya sudah berbeda. Kemudian kita lanjut ke void loop. Di sini kita akan memberikan perintah pada void loop. Nah, teman-teman, di sini status, ya, status button akan sama dengan pembacaan dari pin digital pin button. Maksudnya bagaimana? Jadi, ketika button berubah statusnya, ketika kita tekan, statusnya berubah menjadi 1. Kemudian, button ini akan membaca perubahan yang terjadi pada pin digital. Ya, makanya di sini kita gunakan perintah digital read, sehingga jika status button itu membaca perubahan dari button, maka di sini kita mempunyai dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika button ditekan, maka lampu menyala. Lalu kondisi yang kedua, ketika button tidak ditekan, maka lampu akan mati. Seperti itu. Jadi kita akan buat di sini perintahnya adalah if status button sama dengan, penulisan sama dengan, pada Arduino kita menggunakan 2 kali sama dengan, ya. 2 kali sama dengan statusnya adalah high atau ditekan, ya teman-teman. Ketika statusnya ditekan, maka yang terjadi adalah digital write. Ketika button ditekan, maka lampu akan menyala. Lalu bagaimana jika tidak ditekan? Maka kita berikan perintah else. Jika tidak sesuai dengan perhitungan seperti ini, maka yang terjadi adalah lampu mati, ya. Seperti itu kode programnya, sederhananya seperti ini. Mohon diperhatikan untuk tanda baca, titik koma, kemudian tutup kurung, agar tidak salah. Karena ketika kita kurang tutup kurung saja atau salah titik koma menjadi titik 2, maka ketika mensimulasikan, men-start simulasikan, maka akan terjadi kesalahan. Nah, perhatikan lagi supaya tidak salah. Lalu kita akan coba simulasikan. Ini sudah simulasi, ya teman-teman. Kita tidak tekan button,
maka lampu mati. Sesuai kan? Ketika buttonnya kita tekan, nah lampu mulai menyala. Ketika kita lepas lagi buttonnya, oke, lampu mati, perlahan mati, dan ya, mati. Seperti itu teman-teman. Sederhana ya, tapi memang butuh ketelitian dan butuh pemahaman yang benar-benar jeli. Seperti itu teman-teman untuk materi push button dengan lampu LED. Nah, untuk supaya teman-teman merasa lebih tertantang, teman-teman bisa gunakan lagi tambahan satu button. Jadi satu button berfungsi untuk menyalakan dan satu button berfungsi untuk mematikan lampu. Seperti itu. Itu cukup menjadi sebuah tantangan buat teman-teman agar teman-teman bisa termotivasi belajar lebih jauh lagi mengenai Arduino ini. Untuk contoh input dan satu output pada video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Silahkan teman-teman coba sendiri untuk satu output lampu LED dan dua input push button. Teman-teman silahkan buat sendiri, silahkan explore sendiri, silahkan cari-cari seperti apa sih caranya, bagaimana sih cara memahaminya, supaya lebih bisa mengerti lebih dalam lagi. Baik, seperti ini saja video kali ini yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, tetap semangat selalu, juga bersemangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi teman-teman. Kita bertemu lagi kali ini di video pembelajaran kita dengan materi Arduino. Dan hari ini, video ini kita akan pelajari mengenai cara pembuatan rangkaian Arduino dengan menggunakan website online. Jadi kita tidak menggunakan peralatan fisik sebagaimana mestinya, tapi kita dapat juga menggunakan sebuah website dengan layanan internet online. Ya, di sini saya akan menggunakan yang paling mudah, yaitu Tinkercad. Jadi kita masuk dulu pertama kali ke websitenya. Di sini namanya tinkercad.com. Teman-teman silahkan gunakan user masing-masing. Nah, karena saya sudah masuk, sudah punya, saya tinggal klik, lalu tinggal masuk ke Tinkercad, halaman Tinkercad saya. Nah, di sini kita bisa lihat seluruh project-project kita, seluruh project yang sudah saya buat ditampilkan di sini. Jadi untuk membuat sebuah project baru hari ini, silahkan teman-teman buat create project, kemudian ganti namanya, ganti nama, properties, kemudian silahkan diganti nama. Kita akan buat sebuah project LED. Saya akan beri nama di sini project LED 1. Kemudian kita akan buat sebuah tampilan sirkuit untuk kita susun rangkaian beserta kode programnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa membuat
rangkaian juga kode programnya, lalu sekaligus kita simulasikan. Begini tampilan sirkuit yang sudah kita buat tadi. Kita ganti nama dulu. Di sini kita akan ganti dengan nama LED Project 2. Project 1. Setelah itu, kita akan buat sebuah project sederhana, di mana project yang paling sederhana dari Arduino adalah kita akan membuat sebuah lampu LED sebagai output, dan akan kita atur agar lampu LED menyala dan mati dalam waktu tertentu. Baik, langsung saja kita akan buat rangkaiannya. Kita butuh Arduino, kemudian kita butuhkan lampu LED. Maaf, kita butuhkan lampu LED ya teman-teman. Satu dulu, kemudian kita butuhkan resistor, lalu kemudian kita butuhkan yang namanya breadboard. Jika sudah ada 4 komponen ini, silahkan dirapikan. Cara mengambil dari menu ke tampilan di tengah, kalian tinggal klik geser, ya, drag drop seperti itu. Lalu kita akan atur sedemikian rupa agar terlihat lebih rapi. Pertama-tama dari tampilan Arduino-nya, saya akan buat agak rapi di sini. Saya akan buat seperti ini. Kemudian untuk breadboard-nya, saya akan pertahankan posisi seperti ini karena lebih mudah. Lalu kemudian resistor. Nah, untuk tampilan rangkaiannya kita akan atur seperti ini. Oke, jadi kalian boleh pilih warna LED apa saja. Di sini saya pilih warna merah. Silahkan pilih salah satu apapun itu warnanya. Kemudian kita pasang. Sebelumnya saya jelaskan dulu di sini lampu memiliki 2 kaki yang dapat kita hubungkan ke bagian positif dan ke bagian negatif. Pada bagian negatif, mana yang harus dihubungkan ke bagian negatif dan mana yang harus dihubungkan ke bagian positif. Pada bagian negatif, kita dapat tentukan di sini dengan nama katoda, atau kalau lebih sederhananya, teman-teman bisa lihat bagian kaki lampu yang lebih lurus, lebih pendek dari kaki yang lainnya. Ya, karena hanya ada 2, maka kita bisa tentukan satu yang lebih panjang dan satu lebih pendek. Nah, di sini untuk bagian positif atau anodanya, dengan bentuk fisiknya, kakinya berbengkok, ya, berbentuk agak bengkok seperti itu, dan dari ukuran panjangnya dapat dipastikan itu lebih panjang daripada kaki yang katoda. Jadi anoda itu untuk positif dan katoda itu untuk negatif. Dan di bagian Arduino ini, bagian negatif terhubung kita sebut dengan nama ground, atau di Arduino Uno ini ditunjukkan dengan nama GND. Kemudian di bagian positifnya untuk lampu LED, kita bisa pilih salah satu pada pin digital antara 0 sampai 13. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu antara 0 sampai 13 untuk bagian positif lampu. Baik, saya akan langsung contohkan saja. Nah, untuk resistor ini kita akan selalu hubungkan ke bagian negatif atau ground. Ya. Jadi tolong diingat-ingat teman-teman.
Untuk listrik bagian alfabet A B C D E F G sampai J, di sini listriknya menyamping ya, dari kanan ke kiri. Kenapa saya bilang kanan ke kiri? Karena tampilannya yang sebenarnya seperti ini, dari kanan ke kiri. Ya, ketika bagian listrik yang kita hubungkan dari Arduino ke bagian plus dan minus, di sini lebih bersifat vertikal, baik plus maupun minusnya. Itu saya kembalikan lagi ke posisi awal ya, seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan dengan kabel jumper. Kabel jumper itu adalah kabel yang akan menghubungkan dari Arduino ke breadboard. Dan di sini teman-teman tolong diperhatikan, untuk bagian ground kita hubungkan dari GND. Silahkan diklik pada lubang GND, kemudian kita akan gerakkan satu gerakan, kemudian klik lagi, maka arahnya akan berubah. Kemudian kita klik lagi, arahnya akan berubah. Seperti itu. Lalu karena ini adalah ground yang bersifat negatif, saya akan rubah warnanya supaya kita bisa lebih paham lagi, menjadi hitam. Lalu kita akan hubungkan dari bagian negatif ini ke bagian yang terhubung ke resistor dengan kabel yang berwarna hitam juga. Kemudian untuk bagian positifnya, saya akan pilih di sini pin nomor 10. Pin nomor 10 terhubung ke positif dari kaki positif dari lampu LED. Saya akan buat warna dari kabelnya ini sama dengan warna lampu. Seperti ini. Untuk rangkaiannya sederhana seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan atur untuk perintahnya, untuk kode programnya. Silahkan diperhatikan, kita akan masuk ke bagian kode editor. Silahkan klik kiri. Di sini akan muncul blocks. Silahkan pilih yang teks, karena akan lebih mudah kita untuk mempersiapkan diri dalam belajar menggunakan Arduino IDE atau software yang digunakan untuk memberikan perintah pada Arduino. Kita pilih teks, continue, lalu seperti ini tampilannya. Kita hapus dulu. Di sini hanya contoh, tidak dapat langsung digunakan. Isinya yang dihapus ya teman-teman. Lalu di sini ada dua hal utama, yaitu ada void setup dan void loop. Void setup adalah perintah di mana semua perintah yang ada dalam void setup itu akan dikerjakan satu kali, dan void loop itu semua perintah yang ada dalam void loop akan dikerjakan terus-menerus hingga daya dilepas. Pertama-tama kita harus tentukan dulu kita akan buat nama variabel. Nama variabel ini terserah teman-teman mau pilih apa untuk mewakili lampu warna merah ini. Kita pendek saja namanya, mungkin LED 1 untuk mewakili lampu warna merah. Kemudian dia dipasang pada pin nomor 10, maka kita akan tulis di sini 10. Kemudian di sini variabel ini kan kita tetapkan. Jadi kita tidak akan rubah-rubah nilainya dari pin 10 ini, maka kita akan jadikan variabel ini sebagai konstanta
dengan jenis variabelnya integer. Variabel integer itu berarti variabel yang mewakili numerik, bilangan yang bukan desimal, jadi bilangan bulat seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk void setup, kita akan buat perintah dengan pin mode untuk menentukan LED 1. Kita akan gunakan sebagai output. Kemudian kita lanjutkan untuk void loop. Void loop di sini kita akan gunakan dengan perintah digital write. Kita akan atur supaya lampu merah ini menyala selama 5 detik. Di sini kita buat perintah menyala yaitu high. Kemudian kita beri perintah untuk menyala selama 5 detik. Di sini penulisan untuk 5 detik adalah 5000 mikrosecond. Satuannya di sini adalah mikrodetik. Sehingga untuk 5 detik dibutuhkan 5000 mikrosecond. Selanjutnya kita akan atur lampu untuk mati selama 2 detik. Perintah untuk mati adalah low. Kita beri 2 detik. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba simulasikan apakah kode programnya ada yang salah atau tidak. Menyala 5 detik, kemudian mati selama 2 detik. Berhasil ya teman-teman. Untuk output satu lampu LED kita sudah berhasil membuatnya. Lalu selanjutnya kita akan buat dengan kondisi 3 lampu LED. Bagi teman-teman yang masih tertinggal, masih belum paham, silahkan diikuti dulu dari awal. Perlahan-lahan sambil dibuka buku catatan atau pengertian-pengertian mengenai teori-teori Arduino. Baik itu perintah, baik itu variabel, lalu kemudian konstanta, jenis variabel, silakan sambil diperhatikan. Kita akan buat selanjutnya dengan 3 output lampu LED. Kita akan cari lagi LED. Kita akan atur warnanya berbeda. Di sini saya akan ganti dengan warna kuning, yang satu lagi kita akan berikan warna hijau. Saya akan posisikan ketiga lampu ini agar tidak terlalu berjauhan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 3 lampu, maka kita butuh resistor tambahan. Silakan pasangkan resistor pada tiap-tiap kaki negatif lampu. Jangan sampai terbalik, karena jika terbalik, kemungkinan
lampunya tidak akan menyala. Lalu kita akan hubungkan bagian anoda lampu LED pada pin digital. Silakan pilih masing-masing satu. Di sini saya akan hubungkan pin pada pin kuning, lampu kuning pada pin nomor 9, dan warnanya saya akan ubah menjadi kuning juga sesuai lampu. Kemudian pada lampu yang hijau saya akan ganti, saya akan berikan kabel warna hijau juga dengan terhubung pada pin belakang. Saya akan buat lebih rapi lagi. Ya, seperti ini. Lalu pada bagian yang terhubung ke resistor, kita juga harus hubungkan ke bagian yang negatif. Ya, seperti ini. Dan mereka juga mendapatkan haknya. Jadi bagian negatif ini juga mendapatkan bagian negatif. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita akan atur lagi kode programnya. Karena kita memberikan tambahan 2 lampu, jadi di sini untuk variabel kita juga akan beri tambahan. Saya akan beri tambahan LED 2. Nama variabel harus berbeda karena mewakili objek yang berbeda juga. Begitu juga dengan void setup. Di sini kita berikan LED 2, kemudian selanjutnya LED 3. Lalu setelah itu pada void loop kita akan atur di sini. Kita akan atur lampu merah akan menyala terlebih dahulu. Jadi kita akan atur supaya ketiga lampu ini berjalan atau bekerja seperti dengan lampu yang ada pada persimpangan jalan atau kita kenal dengan nama traffic light. Kita akan mulai dari lampu berwarna merah terlebih dahulu. Kita akan atur lampu warna merah menyala selama 5 detik, kemudian dia akan mati, kemudian diikuti sambil dilanjutkan dengan lampu kuning menyala selama 1 detik saja. Ini kita atur delaynya 1000, mewakili 1 detik atau 1000 mikrosecond. Kemudian di sini kita akan buat agar setelah lampu kuning menyala selama 1 detik, kita akan buat lampu kuning kembali mati. Kemudian diikuti dengan menyalanya lampu warna hijau. Saya akan beri keterangan di bawahnya. Ini untuk lampu merah, ini untuk lampu warna kuning. Kemudian di sini
untuk lampu warna hijau. Kita akan beri waktu selama 3 detik untuk menyala pada lampu hijau, kemudian mati, diikuti dengan kembali menyalanya lampu kuning ya teman-teman. Dilanjutkan dengan lampu kuning kembali seperti ini. Jadi lampu merah diikuti lampu kuning 1 detik, kemudian lampu hijau 3 detik, lalu lampu kuning 1 detik, lalu kemudian dilanjutkan dengan lampu merah. Seperti itu. Untuk simulasinya kita akan tes, coba apakah berhasil di sini. Ya, ini lampu merah menyala selama 5 detik, kemudian diikuti dengan lampu warna kuning 1 detik, lalu melanjutkan lampu hijau 3 detik, kembali warna kuning dan merah kembali. Seperti itulah cara kerja untuk traffic light, sederhana pada satu sisi ya. Apabila teman-teman masih mengalami kesulitan, silahkan diikuti video ini dari awal secara perlahan-lahan supaya teman-teman mampu lebih memahami cara pembuatan rangkaian. Dan saran saya, teman-teman juga ikut membuka atau membaca mengenai variabel, perintah, dan cara pembuatan kode program pada Arduino. Begitu teman-teman, kita akan bertemu pada video pembelajaran Arduino selanjutnya, dan semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu belajar. Sampai jumpa lagi.